warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Purnama dari kelas 8L MSDM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa tahun akademik 2020-2021. Ingin mempresentasikan judul skripsi saya, yaitu Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2011-2015. Next, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Dalam pelaksanaan penilaian terhadap kinerja perusahaan, pihak manajemen umumnya hanya melihat dari tingkat fluktuatif atas laba yang diperoleh. Rasio keuangan yang dipakai untuk memprediksi pertumbuhan laba dan penelitian ini yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Dari laba tahun berjalan yang fluktuatif pada periode 2011-2015 tahun berjalan, belum tentu dikatakan kinerja keuangan mengalami keburukan atau tidak aman. Yang ketiga, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Laba perusahaan yang mengalami fluktuatif. 2. Tingkat likuiditas yang mengalami peningkatan. 3. Tingkat solvabilitas yang mengalami peningkatan. Fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, fokus penelitian, yaitu 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. 3. Rasio aktivitas. 4. Rasio profitabilitas laporan keuangan yang diperoleh tahun 2011 sampai 2015. Yang kedua adalah subfokus penelitian, menganalisa laporan keuangan tentang tingkat likuiditas diwakili current ratio, tingkat solvabilitas diwakili dengan to query ratio, tingkat aktivitas diwakili total asset turnover, dan tingkat profitabilitas. Pertanyaan, bagaimana tingkat likuiditas PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2001 sampai 2015? Yang kedua, bagaimana tingkat solvabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2011 sampai 2015? Yang ketiga, bagaimana tingkat aktivitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama 2011 sampai 2015? Yang keempat, bagaimana tingkat profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama 2011 sampai 2015? Selanjutnya, kajian teoretik. Poin-poin pentingnya yaitu kinerja keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan terdiri dari pengertian, tujuan dan manfaat, metode dan teknik. Analisis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Next, metode penelitian. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui rasio likuiditas di atas diwakili oleh current ratio atau CR. Yang kedua, untuk mengetahui rasio solvabilitas diwakili oleh debt to equity ratio atau DER. Yang ketiga, untuk mengetahui rasio aktivitas diwakili oleh total asset turnover atau TATO. Yang keempat, untuk mengetahui rasio profitabilitas diwakili oleh net profit margin atau NPM. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Peneliti menggunakan tempat di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Waktu yang digunakan dalam penelitian kurang lebih 4 bulan, dari 21 November 2016 sampai dengan 25 Februari 2017. Latar penelitian. Yang pertama adalah data sekunder, yang kedua neraca, dan yang ketiga laporan laba rugi. Metode penelitian, yaitu metode pendekatan deskriptif kualitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.